Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan malam kita. Tanggal 31 Mei 2020 yang diangkat dari teks Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 9. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyapa Engkau di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan malam pengantar tidur kami pada malam hari ini. Tuhan berkati kami. Engkau menolong kami supaya kami mengerti firman ini, melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan teks untuk kita, yaitu Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan di dalam firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, karena ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan yang dari Tuhan. Ayat 9, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pada malam hari ini saya angkat dengan semua melakukan yang terbaik. Semua melakukan yang terbaik. Di dalam teks kita banyak pribadi yang diucapkan, yaitu sebagai orang tua, ayah dan ibu, sebagai anak-anak, anak-anak yang masih kecil atau sudah besar, sebagai hamba-hamba, sebagai majikan, dan itulah yang dikatakan semua harus berbuat baik. Yang pertama dikatakan, hai anak-anak. Anak-anak boleh yang masih kecil, boleh yang sudah besar. Dikatakan, takutlah akan Tuhan dan hargailah ayah dan ibumu, supaya panjang umurmu. Ikutilah perintah ayah ibumu, taatilah, dan pendidikan mereka kepada anak-anak adalah yang baik. Oleh sebab itu ada dua kata yang akan kita renungkan lebih mendalam. Taatilah di dalam Tuhan. Berarti ibu atau bapak harus ada di dalam Tuhan. Yang berarti artinya di dalam Tuhan adalah takut akan Tuhan. Umpamanya seorang bapak mengatakan, harus kau jadi anak sekolah minggu yang rajin. Terus anak itu berpikir dan dia berani mengatakan, ya papa, aku akan rajin sekolah minggu.
Tapi Bapak sendiri saya lihat tidak ke gereja. Hal itu sudah cerita lama. Tetapi bisa juga berarti pada saat ini. Oleh sebab itu Paulus menasihatkan, mengatakan kepada orang tua, kepada jemaat Efesus, anak-anak taat kepada Tuhan. Biarlah kita sebagai ibu-ibu atau sebagai bapak-bapak yang senantiasa ikut firman Tuhan, cinta akan Tuhan, dan cinta untuk beribadah, sehingga anak-anak kita tidak ada alasannya untuk menantang kita. Ibu bapa yang dikasihi oleh Yesus juga dikatakan kepada anak-anak supaya panjang umurmu. Kalau umur memang adalah penentuan Tuhan. Umur adalah di dalam tangan Tuhan. Tetapi ini sebuah janji. Sebuah janji. Karena kalau soal umur tidak harus 100, tidak 70, tidak 60, tetapi itu penentuan Tuhan, tetapi artinya budi yang baik, etika yang baik yang kita ikuti untuk orang tua kita, menyehatkan kita, tubuh, roh, ataupun jiwa. Bapak-bapak, jangan menyakiti hati anak-anaknya. Kapan kita menyakiti hati mereka? Mungkin mereka tidak memberitahu kepada mereka, aku sakit hati kepada ibu, aku sakit hati kepada bapak. Tetapi di dalam kehidupan anak-anak, ibu atau bapak harus mengerti bagaimana anak-anaknya sedang sakit hati atau tidak dan lain-lain. Oleh sebab itu, banyak fungsi kita sebagai orang tua. Orang tua sebagai ayah atau sebagai ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar pada malam hari ini, tentunya kita mengevaluasi apa yang kita sudah perbuat. Juga kepada hamba-hamba dan majikan. Tidak lupa Paulus mengatakan supaya hamba-hamba yang bekerja dengan kita, maksudnya pendamping-pendamping kita untuk menolong kita, kita juga harus hargai mereka. Dan hamba-hamba ini juga harus menghormati majikannya. Jadi saling berbuat baik. Semua berbuat baik. Banyak gunanya jika majikan yang baik. Banyak gunanya kalau hamba-hamba yang baik. Oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan pada malam hari ini, jangan berpura-pura. Jangan hanya di depan mereka kita baik, tetapi baiknya dengan tulus. Baik ibu kepada anak, anak kepada ibu, baik bapak kepada anak, baik anak kepada bapak, baik majikan kepada hamba, baik hamba-hamba kepada majikan. Karena dikatakan Tuhan melihat semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya firman Tuhan mengatakan jika kita berbuat kebaikan, kebaikan juga yang akan kita terima. Itu firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak, sebagai majikan atau sebagai hamba, ataupun dikatakan sebagai pemerintah, biarlah kita melaksanakan hal-hal yang baik, hal-hal yang di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini termeterai di dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa taat kepada Tuhan, bukan dengan berpura-pura, dengan ketulusan hati. Semua harus berbuat baik. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Meteraikanlah di dalam kehidupan kami. Tolong kami sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai anak-anak, sebagai hamba dan majikan, sebagai pemerintah. Engkaulah Tuhan yang menolong kami melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa jika kami berbuat baik di dalam Tuhan, yang baik juga akan kami terima. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.